Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jika keluar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Ega dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini. Ya, seperti biasa komennya nanti kalian berupa absen. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, mungkin kali ini kalian baru dengar sejarah Indonesia atau materi ini pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang agama Hindu, sejarahnya agama Hindu ya. Agama Hindu itu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sampai Masehi sampai 1300 Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 Masehi. Agama Hindu ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden ya, yang masuk India dari Asia Tengah melalui Selat Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras asteroid. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan budaya Hindu. Perkembangan agama Hindu di India ini pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama zaman Weda, yang kedua zaman Brahmana, dan yang ketiga zaman Upanishad, dan yang keempat zaman Buddha. Selanjutnya pada zaman Weda pada tahun 1500 Masehi. Zaman ini mulai ketika bangsa Arya berada di Muncap di lembaga Sungai Sindhu. Sekitar tahun 2500 sampai 1500. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi, bangsa Arya ini memiliki keberagaman tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Vanua, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai Indra dan Siwa sebagai penguasa alam semesta, mereka sebut Trimurti yang terdiri dari Brahmana, pencipta alam, Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa, dewa perusak alam, dan dewa kematian. Walaupun banyak, semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan yang Maha Esa, disebut Brahmana. Jadi agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeistis ya, mono. Selanjutnya pada zaman Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Merekalah yang mengantarkan persembahan umat pada dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu, kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda ini menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama. Dan yang ketiga, zaman
Upanishad 750 sampai 500. Pada zaman ini dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu mengetahui batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan filsafat agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Yang ketiga, zaman Buddha. Maksudnya yang keempat. Tadi yang ketiga zaman Upanishad, yang keempat zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Suddardana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu pada agama Hindu. Sekarang Ibu akan menjelaskan pada agama Buddha. Agama Buddha adalah pada zaman ini perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Lanjutannya, Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asalnya Buddha berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Suddardana. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 560 Masehi. Masa bertapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin, maha raja dunia yang menjadi seorang Buddha. Konon Raja Suddardana sedih mendengar ramalan tersebut karena ia sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta. Untuk mencegah terjadinya ramalan itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang bertapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar istana, tidak diperkenankan untuk keluar istana. Suatu hari pada usia ke-29, Siddhartha menyelinap keluar dari istana ditemani seorang kusir. Dari perjalanan ia bertemu dengan pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Hal tersebut adalah pengalaman yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia berpikir, mengapa semua itu terjadi? Apakah yang dapat membebaskan manusia dari semuanya itu? Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana sebagai pertapa. Suatu saat sampailah ia di kota Bodhidaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Di sini kemudian pada saat bulan purnama, bulan Waisak, April sampai Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Tadi pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran sempurna. Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Ketidakpuasan, penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan atau keserakahan dan kebodohan. Ada keadaan damai, yakni tidak ada penderitaan atau pengalaman, disebut pencerahan atau nirwana.
Ya, lalu sepeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yaitu Tripitaka. Kitab suci agama Buddha Tripitaka. Agama ini berkembang sangat pesat di India di bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya. Ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai keluar wilayah kerajaan. Selanjutnya, ada teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India ini terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, budaya, hingga terjadi percampuran kebudayaan antara dua bangsa tersebut. Ya, hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Ini awal mula di Indonesia masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Berikut merupakan ada teori hipotesis terkait proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ada teori ya, kita lanjut. Ada teori Waisya, ada teori Ksatria, ada teori Brahmana. Selanjutnya terdapat teori arus balik. Ya, ada 4. Lalu ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu apa saja? Yang pertama Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sunda, Melayu, Kalijaga, Sriwijaya, ada Kerajaan Mataram, Medan, Kediri, terus Singosari, Majapahit, dan Bali. Oke, diulangi. Ada Kerajaan Kutai itu beragama Hindu. Ya. Tarumanegara Hindu juga. Sunda Hindu juga. Melayu agama Buddha. Kalingga agama Buddha. Sriwijaya itu Kerajaan Sriwijaya agama Buddha. Mataram agama Hindu dan Buddha. Lalu kembali ke Hindu, Raja Rakai di Rakat Sanjaya. Medan itu agama Buddha. Agama Hindu ya. Kediri agama Hindu. Lalu tadi ada Singosari agama Hindu, Majapahit itu agamanya Hindu, Bali rata-rata agamanya Hindu ya. Itu sekilas dari kerajaan dan agamanya di Indonesia. Nanti Ibu akan mengirim file PDF, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk kerajaan dan agama Buddha Hindu di Indonesia ya. Ya, banyak sekali. Lalu ada berakhirnya kerajaan Hindu Buddha ya, ada berakhirnya. Bagaimana akhir zaman kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia pada akhir ke abad 13 seiring berkembangnya pesat pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nih awal mula Wali Songo. Akibatnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha menurun sehingga pada akhir
Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan Semenanjung Malaya. Agama Buddha ini diperkenalkan kembali ke Nusantara hanya pada abad ke berapa? 19 dengan kedatangan pedagang dan orang-orang Tiongkok, Sri Lanka dan imigran Buddha lainnya. Selanjutnya ada bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga ini. Apa saja bukti-buktinya? Yaitu pada bahasa dan tulisan yang isinya prasasti, terus ada kitab, ya. Dalam politik dan sistem pemerintahan itu juga ada. Lalu ekonomi dan sistem mata pencarian juga. Lalu ada seni bangun, seni pahat dan relief candi-candi ya, seperti candi-candi yang kita lihat di Indonesia. Lalu ada agama dan sosial budaya. Oke, nanti lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri ya, untuk lebih detailnya ya. Insya Allah nanti pada materi ini akan keluar di UTS dimulai pada tanggal 13 September 2021 untuk persiapan kalian. Oke, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.